Hai 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 hai, halo sahabatku seperjuangan. Pada tanggal 7 Desember tahun 1941, ratusan pesawat negara Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Kepulauan Hawaii. 2 jam pengeboman itu menyebabkan 2.400 orang lebih Amerika Serikat tewas dan 1.200 orang lebih mengalami luka-luka. Serangan terhadap Pearl Harbor mengejutkan dan membuat marah Amerika Serikat. Para anggota Kongres Amerika Serikat kemudian memperdebatkan apakah Amerika Serikat akan menyatakan perang tidak hanya terhadap Jepang, tetapi juga negara Jerman dan negara Italia. Akhirnya, Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt meyakinkan Kongres Amerika Serikat untuk mengikutkan negaranya dalam Perang Dunia Kedua. Langkah ini mengubah sikap Amerika Serikat dalam perang yang bergejolak di Eropa dan Asia Pasifik itu. Ini mengakibatkan ribuan orang Amerika Serikat bergegas mendaftar untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Lantas, mengapa Jepang menyerang Amerika Serikat? Baiklah, sebelum kita gali lebih dalam lagi, dimainkan dulu ya jempolnya, dan tekan tombol merah, terus aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan tentang pembahasan sejarah-sejarah yang ada di channel ini. Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang pada tanggal 8 Desember tahun 1941. 3 hari kemudian, Jerman menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Kondisi ini menjadikan Amerika Serikat tergabung dengan pasukan sekutu dan terlibat pertempuran di Eropa dan Asia Pasifik. Serangan yang dilakukan oleh Jepang dimaksudkan sebagai antisipasi Jepang untuk mencegah armada Pasifik Amerika Serikat untuk melakukan tindakan militer terhadap Kekaisaran Jepang. Pemimpin Jepang tidak mau jika Amerika Serikat terlalu mengintervensi aksinya dalam peperangan di Asia Pasifik. Pearl Harbor diserang oleh 300-an pesawat tempur Jepang, baik pengebom dan pesawat torpedo dalam 2 gelombang, yang diluncurkan dari 6 kapal induk. Semua 8 kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat rusak parah, 4 diantaranya hangus, dan sebanyak 188 pesawat Amerika Serikat, 3 kapal penjelajah, 3 kapal perusak, 1 kapal pelatihan anti pesawat, dan 1 mini layer harus hancur. Aksi Jepang ini pun mendapat dukungan dari negara poros, yaitu negara Jerman dan negara Italia. Pada tanggal 11 Desember tahun 1941, Jerman dan Italia menyatakan perang terhadap Amerika Serikat untuk menghormati komitmen mereka di bawah Fakta Tripartit bersama Jepang. Dan salah satu tujuan utamanya adalah untuk membatasi intervensi Amerika Serikat dalam setiap konflik yang melibatkan 3 negara tersebut. Setelah tahun 1941, para pemimpin persemakmuran Inggris, Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Persatuan Afrika Selatan, serta Republik Sosialis Uni Soviet dan Amerika Serikat yang dikenal sebagai Big Three memegang kepemimpinan dari kekuatan pasukan sekutu. Kelompok ini mulai membagi tugasnya masing-masing untuk melakukan serangan dari kelompok poros yaitu Jerman, Jepang, dan Italia di berbagai negara. Dominasi Jerman dan Italia bisa diredam oleh pasukan sekutu di Eropa. Selama tahap akhir Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, Amerika Serikat secara intens telah membakar 67 kota Jepang. Dalam sebuah ultimatum, Amerika Serikat bersama dengan Inggris menyerukan penyerahan Jepang dalam deklarasi Potsdam pada tanggal 26 Juli tahun 1945. Perang Dunia Kedua juga ditutup dengan tragedi kemanusiaan, yaitu serangan nuklir pertama dan satu-satunya di masa perang. Ini terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman memerintahkan serangan terhadap kota-kota Jepang. Hiroshima dan Nagasaki menjadi korban jatuhnya bom nuklir pada bulan Agustus tahun 1945. Akibatnya, bom atom menewaskan lebih dari 125.000 orang, sedangkan lebih dari 50 juta orang tewas dalam perang. Setelah 4 tahun berperang dalam Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat memainkan peran utama dalam pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, memastikan kehadiran mereka yang berkelanjutan di panggung dunia. Melalui pembentukan ini, harapannya untuk menekan invasi-invasi suatu negara terhadap negara lain dan membuat hubungan kerukunan antar negara-negara yang ada di dunia. Sebagai akibat dari serangan Pearl Harbor dan respons setelahnya, Amerika Serikat menjadi kekuatan super militer dan politik global sampai saat ini. Sebelum peristiwa Pearl Harbor, banyak dari masyarakat Amerika Serikat yang sebenarnya tidak setuju dengan sikap Presiden Roosevelt untuk ikut dalam Perang Dunia Kedua. Bagi masyarakat Amerika Serikat, hidup tenang dan damai sudah cukup tanpa peperangan yang membuat banyak masalah. Namun, terdapat sebuah teori konspirasi yang mengatakan bahwa sebenarnya Roosevelt memang sengaja membiarkan Jepang menyerang Pearl Harbor. Ini dilakukan agar Amerika Serikat punya alasan untuk terjun dalam peperangan.
Ada juga teori yang menyebutkan bahwa Perdana Menteri Inggris Winston Churchill sebenarnya tahu rencana Jepang akan menyerang Pearl Harbor, tetapi tidak memberitahu kepada Roosevelt. Kemungkinan ini dilakukan agar Jepang tidak tahu bahwa kode-kode rahasianya berhasil dipecahkan oleh Inggris. Hal yang sama juga dilakukan Inggris saat mengorbankan Coventry yang dibombardir oleh Jerman, agar Jerman tidak tahu bahwa Inggris berhasil memecahkan kode rahasia Jerman. Di sisi lain, informasi soal kemungkinan serangan terhadap Pearl Harbor itu juga dipicu karena Amerika Serikat meremehkan kemampuan militer Jepang. Saat itu, Amerika Serikat yakin Jepang tidak akan mungkin mampu menggelar serangan lintas samudra. Teori ini semakin kuat ketika pemerintah Amerika Serikat juga ternyata menolak permintaan militer untuk memindahkan pesawat-pesawat tempur dalam jumlah besar ke Pulauan Hawaii. Baiklah, video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya yang pastinya tidak akan kalah menariknya.